Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Aulia. Saya dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan melengkapi tugas saya tentang sistem pernapasan dan apa itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu adalah pertukaran gas yang digunakan untuk metabolisme tubuh. Nah, di dalam sistem pernapasan itu juga terdapat banyak organ-organ yang memiliki perannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dan peran masing-masing pada organ yang ada di sistem pernapasan. Nah, untuk alat pernapasan yang pertama yaitu adalah rongga hidung dan merupakan alat pernapasan paling awal. Udara akan keluar masuk melalui rongga hidung karena rongga hidung selalu lembab dan adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek yang halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran bersama udara. Nah, jadi yang kedua ada faring. Nah, faring ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga adalah lariofaring. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing bagian tersebut. Jadi yang pertama ada nasofaring. Nah, nasofaring ini terletak di bagian posterior rongga hidung di sini dan bagian bawah tulang sfenoid. Nasofaring berfungsi sebagai tempat jalannya udara. Yang kedua ada orofaring. Nah, orofaring terletak di belakang mulut dan dipisahkan dari nasofaring oleh kepala lunak dan berfungsi sebagai tempat lewatnya makanan dan udara masuk. Nah, ini berada di tengah-tengah. Nah, yang terakhir adalah lariofaring sebagai tempat lewatnya makanan dan udara. Saya akan menjelaskan tentang organ yang ketiga yaitu adalah epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi sebagai tutup fleksibel untuk tenggorokan yang menutup hanya saat menelan dan tetap tegak di dalam waktu, dengan demikian mencegah partikel makanan dan cairan masuk ke laring dan trakea. Nah, yang keempat ada laring. Nah, laring ini fungsi utamanya adalah untuk pembentukan suara, sebagai proteksi jalannya nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Nah, yang kelima ini ada trakea atau yang bisa kita sering sebut itu adalah tenggorokan. Nah, trakea ini terbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm di paru-paru. Trakea bercabang menjadi 2 dan membentuk bronkus. Nah, yang kelima ini ada trakea atau yang bisa kita sering sebut itu adalah tenggorokan. Nah, trakea ini terbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm di paru-paru. Trakea bercabang menjadi 2 dan membentuk bronkus. Lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitelium bersurya yang menghasilkan lendir. Nah, lendir ini berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme tersebut didorong oleh gerakan silia menuju bagian belakang mulut. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing bersama udara-udara pernafasan. Nah, yang keenam ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea atau batang dari tenggorokan. Nah, jumlahnya sepasang, yaitu satu menuju paru-paru kanan, yang satu menuju ke arah kiri, dan yang ke arah kiri lebih panjang sempit dan mendatar daripada yang sebelah kanan. Hal inilah yang mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terangsang penyakit. Struktur dinding bronkus hampir sama dengan trakea. Perbedaannya, dinding trakea lebih tebal daripada dinding bronkus. Bronkus akan bercabang menjadi bronkulius. Nah, ini gambaran contohnya. Nah, selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini bercabang-cabang. Kemudian bronchiolus bermuara pada alveolus. Struktur alveolus berbentuk seperti bola-bola kecil. Jadi, ini perbesaran dari alveolus. Alveolus tadi berbentuk bola-bola kecil. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantong kecil.
Alveolus ini berjumlah 600 juta, sehingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri atas satu lapisan epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan darah yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas dan karbon dioksida dari sel. Nah, yang terakhir ada paru-paru. Nah, terletak pada rongga dada kita yang berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Tadi saya udah menjelaskan fungsi-fungsi dari organ sistem pernafasan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dua mekanisme sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme inspirasi. Nah, apa sih itu mekanisme inspirasi? Nah, mekanisme inspirasi itu adalah proses masuknya udara atau saat kita menarik napas yang akan lebih dulu melalui hidung, dan otot-otot antar tulang rusuk kita akan menjadi kontraksi. Selanjutnya, tulang rusuk jadi terangkat dan paru-paru akan sedikit mengembang dan diafragma akan sedikit mendatar ke bawah. Nah, yang selanjutnya adalah proses ekspirasi. Nah, proses ekspirasi itu ketika kita menghela napas. Nah, saat udara masuk, udara akan keluar, yaitu dengan cara otot-otot antar tulang rusuk kita yang tadi berkontraksi akan menjadi relaksasi, sehingga otot-otot antar tulang rusuk tersebut akan mengempis lagi dan tulang rusuk akan berelaksasi. Kemudian tulang dada pun akan menjadi relaksasi, dan paru-paru akan mengecil dan diafragma akan lebih mengerucut lebih ke atas lagi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.